Maaf, 98. Ketika Kuam Kilama mulai dijadikan perkampungan secara utuh. Dengar baik-baik saudara, ini luar biasa Tuhan itu bekerja. Tapi harus tahu gereja. Tuhan itu berkata saudara, tahta iblis di Papua itu ada di Kuam Kilama. Tahu Kuam Kilama di mana? Di Timika. Saya sudah bilang kepada gereja-gereja di Timika berapa tahun yang lalu. Itu tahta iblis. Maka itu sampai hari ini nggak akan pernah selesai pertumpahan darah di daerah itu. Ngeri sekali. Padahal saya tahu 100% itu saudara kita orang Kristen. Iya atau tidak? Maka itu 3 tahun lalu satu-satunya peristiwa di dunia, bukan cuma di Indonesia atau di Papua, di dunia, ada pendeta dibunuh di dalam gereja oleh orang Kristen, cuma di Kuam Kilama. Bayangkan, ini keadaan Papua. Gereja lemah dan tidak berdaya. Maka itu setan berkuasa. Maka itu anak-anak Tuhan, orang-orang karismatik, orang-orang Pantekosta selalu mengajar, jangan takut. Kalau ada apa-apa kita datang pada Yesus. Betul, tidak salah pengajaran itu. Tapi kalau berat sebelah, hanya kita yang perlu Tuhan, tapi gereja tidak mengajar yang sisi lain, Tuhan pun perlu kita, maka akibatnya kita cuma jadi perampok-perampok surga. Ngerti kata perampok surga? Kerjaannya cuma minta saja. Tuhan berkati aku, Tuhan aku sakit sembuhkan, Tuhan aku perubahan kontak rumah, Tuhan aku begini. Karena pengajarnya hanya berat sebelah. Kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan. Kita nggak pernah diajarkan Tuhan perlu kita untuk menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini. Saya lanjutkan. Saudara, bagaimana Daud hidup dipanggil oleh Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan juga. 2 Samuel 5. Kita lihat nih, 2 Samuel pasal 5. Dia itu seorang raja, saudara. Tapi hidupnya dengan Tuhan itu sungguh luar biasa. Mulai ayat 17. Kisah ini tertulis ketika Daud baru dilantik jadi raja. Ketika didengar oleh orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Baru dilantik jadi raja. Tetapi Daud mendengar, jadi penyerangannya bocor. Ada yang membocorkan. Daud jadi tahu musuh datang menyerang negara. Lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Nah, saudara, di dalam ilmu pemerintahan dan ilmu negara, tata negara, semua kepala negara, kalau negara dalam keadaan bahaya atau darurat, apalagi musuh menyerang, maka seorang kepala negara harus membuat rapat koordinasi dengan semua instansi yang terkait, dengan cepat memutuskan apa harus kita buat. Tapi saudara kita ini tidak. Walaupun dia pejabat, tapi dia adalah gereja yang ngerti kehendak Tuhan. Dia masuk ke kubu pertahanan, bukan rapat. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Yahweh. Tolong para pejabat, tolong para pemimpin gereja, para pemimpin daerah, pakai cara Daud ini, katakan amin. Begitu ada apa-apa, cari Tuhan, berdoalah, tanya. Pertanyaannya sepele sekali. Begini Daud bersekutu. Saudara, ini yang saya kagum. Daud gak pernah berdoa, Musa gak pernah berdoa, tapi mereka bersekutu dengan Tuhan. Itu bedanya. Karena kata doa itu hanya ada di agama. Maka itu lihat ayat ini. Ini Daud ini berdoa karena dia ngomong kepada Tuhan. Tapi mengapa firman menulis bertanya, bukan berdoalah Daud? Itu bedanya Kristen dengan agama-agama lain.
Kalau saudara baca hidup Musa sama, Abraham juga sama, nggak ada berdoa. Berbicara Abraham, akrab sekali. Bertanyalah Daud kepada Yahweh, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Saya tanya begini, kira-kira kalau Daud ikut KTT, tahu KTT? Konferensi tingkat tinggi kepala-kepala negara di dunia. Lalu Daud cerita kepada teman-teman raja, presiden, perdana menteri, wah suatu kali negaraku diserang, aku tanya Tuhan. Kira-kira Daud ditertawakan atau enggak? Pasti ditertawakan. Ya goblok kamu Daud, negara diserang tanya lagi, maju. Betul tidak? Itu kata mereka. Tapi Daud tidak, dia mau dengar dulu suara Tuhan. Yahweh menjawab Daud. Lihat cara Bapa berkomunikasi dengan kita. Kalau kita bertanya, dia jawab. Jawaban Yahweh, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin dalam tangan. Ya kita tahu Daud menang atau kalah? Israel menang atau kalah? Menang total. 22. Nah, namanya setan nggak pernah nyerah kalah. Ketika orang Filistin bagaimana? Maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Yahweh, dan Yahweh menjawab, jangan maju, tapi buat gerakan melingkar dari belakang. Nah, tentara Filistin geli. Ini perang kayak main petak umpet. Karena nyerangnya dari belakang. Apa-apaan itu? Ini strategi yang gak lazim dalam ilmu perang. Kalau Daud melakukan rutinitas, musuh nyerang ya perang, dia kalah. Maka itu gereja rutinitas. Pokoknya ibadah, pokoknya ibadah, pokoknya ibadah. Tapi gak pernah mikir dampak ke masyarakat bagaimana. Maka setan menang di daerah kita. 2 Tawari 20. 2 Tawari 20. Ada kisah yang menarik lagi dari seorang saudara kita namanya Raja Yosafat. Sama. 2 Tawari 20. Ayat 1 mulai. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon, jadi 2 negara, datang berperang melawan Yosafat, dibantu sepasukan orang Meunim. Jadi 3 negara bersatu, 1 negara kecil menyerang 1 negara. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hasason Tamar, sudah dekat dari kerajaan. Ketika musuh menyerang, lihat ayat 3. Yosafat menjadi apa? Baca, menjadi apa Yosafat? Takut. Wajar takut karena dia manusia. Tapi yang penting para pemimpin rakyat, pejabat maupun pemimpin gereja, pemimpin umat, ini sikap yang Tuhan tunggu. Apa keputusan Yosafat? Minta bala bantuan? Minta tambahan uang? Cepat baca kitab saudara. Apa yang diputuskan? Mengambil keputusan apa? Untuk mencari Yahweh. Bayangkan. Lihat ayat 5. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan di Yerusalem di rumah Yahweh di muka pelataran yang baru dan berkata, padahal dia berdoa bukan? Ya Yahweh, Tuhan nenek moyang kami. Maka itu saya buktikan di Alkitab tidak dipakai kata berdoalah Yosafat, berdoalah Musa, berdoalah Abraham, tidak. Berkatalah, bertanyalah, diskusi mereka. Karena memang doa itu milik agama-agama. Kita ini bersekutu karena dia itu papa, dia ayah untuk kita. Miliki keakraban ini. Maka ayat 13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Yahweh, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Ayat 14. Lalu Yaasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Yahweh di tengah-tengah jemaat dan berseru,
ada suara Tuhan, ada firman. Bagian terakhir, saudara.